Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul janin, zakatu ummihi. Hewan itu kalau hamil kemudian disembelih, hewan yang halal, maka sembelihan janin yang ada di dalam perut induk itu, sembelihan janin adalah sembelihan induknya. Selagi induknya disembelih, maka janinnya pun ikut menjadi halal. Nah, kita tahu proses janin itu mulai dari segumpal daripada mani kemudian berubah jadi segumpal darah, maka dalam segi hukum dikategorikan juga menjadi halal, tapi dihukumi suci dan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di siang ini kita lanjutkan pembahasan tentang perincian di antara benda-benda najis adalah darah. Jami'ud dima najisatun illa asyratan fatahirah. Seperti yang kita tahu, ada benda yang najis di antaranya adalah darah. Darah secara umum najis. Dari beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri menyampaikan ada pengecualian. Nah, di antara darah yang dianggap suci aslinya najis, yaitu di antaranya hati dan limpa. Aslinya darah, bahkan kalau di beberapa daerah di Indonesia yang mungkin adat dan minimnya agama, itu terkadang mereka di tempat penyembelihan hewan, penyembelihan sapi, darah penyembelihan itu pun mereka tampung. Kemudian mereka keringkan. Setelah kering, itu bentuknya persis seperti hati. Di sebagian daerah di Jawa seperti itu. Nah, ini najis dan haram hukumnya karena darah yang dikeringkan. Nah, walaupun nanti kalau yang pernah mencoba memakannya itu najis dan haram hukumnya, mereka akan mengatakan rasanya sama dengan hati. Tapi itu berbeda hukumnya dengan hati dan limpa. Jadi maknanya di sini hati itu aslinya darah, limpa itu juga darah, tetapi dua darah ini dikecualikan dari dalil-dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dua benda itu walaupun darah bahkan persis bahkan sama, tetapi dapat pengecualian di dalam syariat. Kemudian ada beberapa darah lagi yang dikecualikan. Jadi bukan hanya dua itu saja. Di antaranya ad-dam al-mahbus fi maitatis samaki wal jarad, darah yang tertahan di hewan ikan ataupun belalang. Jadi kadang memotong ikan, ada darah di dalam sela-sela daging. Itu dianggap halal. Seperti yang kita tahu aslinya darah najis, tapi yang berada di dalam bagian daging ikan dan belalang itu dihukumi halal karena bangkainya dihukumi halal. Begitu juga darah yang ada di sela-sela daging-daging yang dipotong yang halal. Ayam sudah dimasak ataupun belum dimasak sekalipun, di sela-sela dagingnya itu ada darah, maka dihukumi suci walaupun itu darah. Kemudian ada beberapa hal juga yang dianggap darah, di antaranya misik. Misik itu asal muasal dari darah, walaupun dari kasturi. Ini dianggap suci karena sudah melewati proses, kemudian dijadikan sebagai pewangi. Di antaranya lagi yang juga dihukumi darah, tapi bukan darah sebenarnya, tapi dalam fikih karena prosesnya dari darah, yaitu janin. Nah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul janin, zakatu ummihi. Hewan itu kalau hamil kemudian disembelih, hewan yang halal, maka sembelihan janin yang ada di dalam perut induk itu, sembelihan janin adalah sembelihan induknya. Selagi induknya disembelih, maka janinnya pun ikut menjadi halal. Nah, kita tahu proses janin itu mulai dari segumpal daripada mani kemudian berubah jadi segumpal darah, maka dalam segi hukum dikategorikan juga menjadi halal, tapi dihukumi suci dan halal. Kemudian beberapa pembahasan juga berkaitan dengan najis. Hukmul laban, apa hukumnya susu? Labanul makul tohir, susu binatang hewan yang halal dimakan, maka susunya juga dihukumi suci. Ini kaidahnya. Binatang yang hewan halal dimakan, susunya suci. Walabanu ghairil makul najisun ilal adami fahuwa ghairu makul walabanu tohir. Adapun hewan-hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, maka susu hewan itu pun dihukumi najis. Jadi apapun yang tak halal dimakan dan dia menyusui harimau, kucing dan lain sebagainya, susunya dihitung sebagai benda najis. Jadi berhati-hati. Kalau tak tahu hukum, maka tentu kita akan bisa terkena hal-hal ini tanpa disadari. Dan pengecualian yang tidak halal dimakan tapi susunya suci adalah illal adami. Pengecualiannya hanya manusia. Manusia tak halal dimakan. Dan manusia dalam istilah ilmu mantik, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Nah, walaupun dikategorikan dalam bahasa hewan bisa berbicara, maka manusia walaupun tak halal, tapi susunya adalah suci dan halal untuk diminum. Kemudian hukumnya mani. Mani terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa mani hukumnya adalah suci. Bahkan melebar daripada hukum mani selain manusia bahkan. Jami'ul hayawanat maniyu jami'il hayawanat tahir ilal maniyil kalbi wal khinzir wa far'i hadihima wa qaulul Imam An-Nawawi wa huwa al-mu'tamad. Bahkan melebar dalam hukum mani seluruh makhluk binatang hidup. Pengecualian hanya anjing dan babi serta keturunannya, mani mereka semua dihitung suci karena dihitung sama dengan badannya. Binatang yang najis hanya anjing dan babi, sehingga awal mula sumber penciptaannya mani juga dihukumi suci. Adapun menurut Imam Rafi'i, fatwa yang pertama ini fatwa yang paling kuat, qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Rafi'i ini pendapat yang kedua, beliau mengatakan yang suci hanya maninya manusia, sedangkan selain itu hewan-hewan dihukumi najis. Beralih kepada hal yang bab setelahnya juga berkaitan benda najis. Hukmul bait, hukum telur. Telur, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kembali telur itu idaka namin hawajanin tahir walau ghairu ma'kul fahuwa tahir. Telur apabila berasal dari binatang yang suci, walaupun binatang itu tak halal dimakan. Berbeda antara suci dengan halal. Belum tentu suci itu halal. Terkadangan suci itu halal, terkadangan tidak. Hewan yang suci, kucing suci, tapi tak halal. Maka binatang yang suci, walaupun tidak halal, maka telurnya dianggap suci, bahkan halal, selagi dipastikan tidak membahayakan. Ini pendapat fatwa yang paling kuat, walaupun nanti di dalamnya ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Jadi apapun itu telur, telur itu dianggap suci karena dihukumi kepada hukum asalnya. Nah, setelah dia berubah nanti menjadi binatangnya, baru ada binatang yang halal dimakan, ada binatang yang tidak halal dimakan. Sedangkan telur hukumnya adalah suci seluruhnya, walaupun keluar daripada binatang yang tidak halal dimakan. Ini dari segi halal. Tapi kalau baik dimakan atau tidak, apalagi tadi kalau berbahaya, maka haramnya bukan dari segi telurnya, tapi haramnya dari segi membahayakan. Nah, ini hadirin hadirat, beberapa pelengkap pembahasan tentang najis-najis yang perlu kita ketahui dan itu terjadi di sekitar kehidupan kita. Nah, ini pembahasan setelahnya masuk dalam judul baru An-Najasat allati tadkhulu bil istihalah. Masih berkaitan dengan najis-najis yang terkadang najis itu bisa
dihukumi suci walaupun hanya berubah dengan sendirinya. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa kita bahas, ringkas sedikit pembahasan fikih di kesempatan siang hari ini. Semoga dari beberapa pembahasan yang kita bahas bisa kita ambil faedah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum